lagi dengan saya Stanley dalam Renungan Keluarga Kristen, channel yang luar biasa ini. Dan terima kasih Anda kembali ada di channel ini. Anda yang melihat channel ini, terima kasih sekali untuk dukungannya. Hari ini saya ingin membahas sesuatu yang hari-hari ini begitu sangat sering kita jumpai ya. Jadi begitu banyak orang yang merasa bahwa hidupnya itu sendiri. Jadi merasa sendiri, merasa tidak ada orang yang peduli, merasa tidak diperhatikan ya. Sehingga itu membuat banyak orang menjadi terpuruk sedemikian rupa karena merasa ya tidak ada yang peduli dengan hidup saya. Bahkan di satu titik ada orang-orang tertentu yang merasa bahwa Tuhan juga tidak peduli dengan keadaanku. Nah, saya berikan tema untuk renungan hari ini adalah You are never alone, ya. Engkau tidak sendiri. Jadi ketika kita merasa sendiri, ketika kita merasa tidak ada yang peduli, apakah benar demikian? Nah, kita akan lihat bersama-sama ada satu peristiwa penting dalam perjanjian baru, dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Ada satu yang sering diceritakan tentang peristiwa ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, ya. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah, kita akan lihat dari firman Tuhan ini. Jadi pertanyaannya begini, mengapa orang merasa bahwa aku sendirian, tidak ada yang peduli, bahkan Tuhan juga nggak peduli dengan aku. Ketika perasaan itu datang, ya ada beberapa faktor sebetulnya yang ada dalam perasaan-perasaan itu, ya. Dari munculnya perasaan seperti itu. Yang pertama, ya memang kita melihat realita. Maksudnya apa? Realitanya begini, bahwa bagi dunia kita itu berarti ketika kita sedang sukses, ya. Ketika kita sedang kaya, ketika kita sedang punya kedudukan, ketika kita sedang berhasil. Tapi ketika kita sedang terpuruk, ya orang-orang yang tadinya mengaku sebagai sahabat kita, bahkan ada yang mengaku sebagai saudara, ya mereka hilang semua. Kenapa? Karena bagi mereka kita jadi sesuatu, kita punya nilai ketika kita sedang berhasil, ketika kita sedang kaya, ketika kita sedang punya kedudukan, atau ada sesuatu yang menguntungkan buat mereka. Itulah manusia, ya. Tapi ketika kita sudah nggak punya apa-apa, kita sedang terpuruk, ya banyak orang akan pergi meninggalkan kita, bahkan nggak mengaku lagi teman kita, nggak mengaku lagi saudara kita. Itu bisa aja terjadi dan itu ada, ya. Dan itulah kenyataannya, realita yang kita jumpai, sehingga kita lebih makin terpuruk lagi dengan keadaan itu, ya. Ini ya. Jadi yang pertama adalah realita yang kita lihat dengan mata kita. Kemudian yang kedua adalah sudut pandang yang salah. Apa maksudnya? Kadang-kadang kita itu menjalani segala sesuatu ketika kita sedang berhadapan dengan persoalan, berhadapan dengan masalah. Sudut pandang yang kita pakai adalah sudut pandang orang lain. Jadi apa kata orang? Nah, ini yang membuat kita seringkali merasa terpuruk, merasa sendiri dan menjadi putus asa. Kenapa ya? Karena kita dengar apa perkataan orang. Ya, ketika orang berkata, wah kamu tuh nggak ada apa-apanya, kamu tuh nggak berarti dan sebagainya. Dan kita merasa sendiri. Kalau kita lihat peristiwa itu, ketika itu kan diceritakan bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya selesai ada mujizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu, Tuhan Yesus menyuruh orang-orang pulang, kemudian dia menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang, ya, dengan perahu. Tuhan Yesus tidak ikut bersama dengan mereka, ya. Jadi kalau apa dilihat orang, ya memang Tuhan Yesus tidak ada bersama dengan mereka, ya. Dan mereka, apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa mereka akan menghadapi angin sakal, ya? Angin sakal dijelaskan bahwa itu adalah angin yang bertiup dari arah depan. Dan tentunya bagi nelayan atau para pelaut itu adalah angin yang sulit, ya, karena itu bertiup dari arah depan. Nah, apakah ya kalau orang yang melihat memang kenyataannya ya mereka tidak ada Tuhan bersama-sama dengan mereka, sehingga kalau mereka mendengarkan apa kata orang, ya itulah yang akan orang lain katakan.
Bahkan kadang-kadang kita ketika kita sedang ada masalah, kita justru datang kepada orang-orang yang bahkan mereka itu nggak mengenal Tuhan, sehingga saran-saran yang diberikan, ya kita sedang marah, malah ditambah, dibuat kita semakin marah ya. Nah ini jadi apa kata orang, menjadi sudut pandang yang kita pakai melihat persoalan-persoalan atau masalah yang kita hadapi. Itulah yang kadang-kadang membuat akhirnya ya kita semakin terpuruk, kita semakin merasa tidak ada yang peduli, kita bahkan merasa Tuhan pun gak peduli dengan kehidupan kita, karena yang kita jadi patokan buat kita adalah apa kata orang. Nah pertanyaan selanjutnya adalah, terus kita harusnya bagaimana? Harusnya seperti apa? Nah ini yang pertama ya. Yang pertama adalah menjalani hidup ini kita harus melangkah dengan iman atau dengan percaya ya. Apa maksudnya? Kalau kita perhatikan dalam peristiwa ketika Tuhan berjalan di atas air, di sana dijelaskan bahwa ketika Tuhan sudah menyuruh mereka berangkat, pertanyaan yang begini, apakah benar mereka sendirian? Ternyata tidak, karena kalau kita baca ya baik dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 dan seterusnya, di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus kemudian naik ke atas bukit untuk berdoa. Tuhan Yesus itu melihat mereka dari jauh bahwa mereka kepayahan karena angin sakal. Jadi sebetulnya Tuhan itu melihat mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka. Ya, Tuhan tidak, ya sudah biarlah dan tidak peduli. Ya, pertanyaan saya di awal tadi, apakah Tuhan tidak tahu bahwa murid-murid akan berhadapan dengan angin sakal? Saya yakin Tuhan sudah tahu bahwa mereka menghadapi angin sakal. Pertanyaannya, kenapa Tuhan membiarkan mereka berlayar tanpa Tuhan Yesus di dalam perahu itu, sementara mereka harus kepayahan menghadapi angin sakal? Ya, nah ini maksudnya. Jadi penting sekali iman atau kepercayaan kita kepada Tuhan, keyakinan bahwa Tuhan itu tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan itu melihat kita, Tuhan itu peduli dengan kita. Tapi segala proses yang terjadi dalam hidup kita, jika itu diizinkan oleh Tuhan, ada maksudnya. Ya, segala proses itu ada tujuannya, ada maksudnya. Dan ini yang kita lihat di peristiwa ini. Ya, Tuhan melihat bahwa mereka kepayahan, melihat mereka dari jauh, ya, melihat mereka dari jauh. Kemudian perhatikan bahwa Tuhan Yesus berinisiatif untuk mendatangi mereka. Mereka tidak meminta, tapi Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan, sehingga Dia datang kepada mereka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengatasi keadaan di mana kita merasa sendiri, merasa putus asa, merasa tidak ada yang peduli. Ya, selain punya iman, ya keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Yang kedua adalah menempatkan sudut pandang kita pada sudut pandang Allah. Apa maksudnya? Jadi setiap kita mengalami segala sesuatu yang kita hadapi, kita alami dalam hidup kita, kita harusnya pandangan kita, patokan kita untuk menyimpulkan segala sesuatu adalah firman Tuhan, adalah perkataan Tuhan. Jadi apa kata Tuhan? Apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang orang katakan. Apa yang firman Tuhan katakan, ya, apa pesan firman buat kita, itu yang penting. Ya, jelas sekali Tuhan berkata bahwa aku tidak meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, ya, dalam Ibrani. Nah, ini yang harusnya jadi patokan ketika kita melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kembali pada firman Tuhan, benar enggak kita ini sedang sendiri? Kalau Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji ini diulang-ulang ya dalam perjanjian lama. Kita perhatikan janji Tuhan kepada Abraham, ya, janji Tuhan kepada Yakub, bahkan Musa, Yosua, ya. Jangan gentar, jangan gelisah. Ya, jelas sekali aku berperang ganti kamu. Jadi Tuhan itu menunjukkan dari dulu janjinya itu sama, aku tidak meninggalkan engkau. Dan janji itu juga buat kehidupan kita.
Tuhan kalau berjanji bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, ya memang Tuhan tidak meninggalkan kita. Ya, kalau manusia yang mengatakan itu, bisa aja mereka akan mengingkarinya. Tapi kalau itu janji Tuhan, kita sudah buktikan. Kita baca di Alkitab bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham dengan begitu banyak gejolaknya. Tuhan tepati semua janji-janjinya. Ya, sehingga ini firman Tuhanlah yang harus jadi patokan, jadi sudut pandang kita melihat segala sesuatu yang kita hadapi adalah sudut pandang Allah. Apa sih yang Tuhan katakan? Ya, sehingga kita tidak merasa sendiri, ya. Bahkan kadang-kadang kita terlalu fokus dengan persoalan yang kita hadapi hingga kehadiran Tuhan pun tidak kita sadari. Itu yang dialami oleh murid-murid saat itu. Mereka berteriak-teriak dan mengira itu hantu, ya. Tapi ada satu perkataan Tuhan dalam peristiwa itu. Tuhan berkata begini, aku ini jangan takut. Tenanglah, aku ini jangan takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang menyaksikan channel ini, mungkin saat ini engkau sedang merasa sendiri, merasa takut, merasa khawatir dengan keadaan seperti sekarang ini, ya, di tengah-tengah pandemi yang tidak kunjung usai. Mungkin kita merasa sendiri, kita merasa ketakutan, kita merasa khawatir bagaimana ke depan. Perhatikan ini. Firman Tuhan berkata kepada murid-muridnya, aku ini jangan takut. Tenanglah, aku ini jangan takut. Kalau engkau sedang khawatir, engkau sedang putus asa, perhatikan ini. Tenanglah, jangan takut. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Itu janji dan itu janji yang pasti digenapi. Sebab itu seberat apapun hidup kita hari-hari ini, semerasa mungkin begitu sendiriannya kita, jangan takut. Tenanglah, Tuhan ada bersamamu dan Dia tidak meninggalkanmu. Segala persoalan yang kau hadapi, kalau itu diizinkannya, itu adalah proses yang mendewasakanmu. Sebab itu tetaplah bertahan dan mengandalkan Tuhan. Percayalah, Dia akan punya inisiatif untuk menolong tepat pada waktunya. Dia mengerti dan tahu kebutuhan kita lebih daripada yang kita tahu, ya. Tenanglah, jangan takut. Tuhan Yesus ada beserta engkau, beserta kita semua selama-lamanya. Tuhan memberkati.